Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku, dan musimnya pembelajaran 1. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Yuk kita baca. Pagi itu daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya. Hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota-kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, harus selalu siap siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhan. Sudah diperingatkan bahwa pemukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya pemukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Jalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Anak-anak, membaca sekilas dilakukan dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Anak-anak, dalam teks agak panjang biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan
yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan ya. Presentasikan depan kelas gagasan utama dan informasi penting dalam setiap paragraf. Sebelum presentasi, tuliskan terlebih dahulu gagasan utama dan informasi penting pada tiap paragraf di peta konsep yang disediakan di bawah ini. Nah, seperti ini, Nak. Ini adalah eh, peta konsepnya, ya, yang tadi sudah disampaikan nih. Jadi ada peta konsep yang sudah disediakan, ya ini. Nah, tapi di sini bukan sampai paragraf keempat, Nak. Di bacaan hanya sampai paragraf ketiga ya. Jadi paragraf ke-1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Ini paragraf keempatnya tidak ada ya sayang ya. Ini tidak ada. Jadi ini saja. Paragraf 1, 2, dan 3. Ya, oke ya Nak ya. Perhatikan, apa sih gagasan utama di paragraf ke-1 dan apa saja informasi penting yang dilihat adanya di paragraf ke-1. Oke, kita perhatikan. Ya, di paragraf ke-1, gagasan utamanya adalah memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. Nah, itu gagasan utamanya, Nak. Sedangkan informasi pentingnya adalah faktor tentang penyebab banjir. Ya, itu faktor penyebab banjir. 1. Rendahnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Yang kedua, adanya penebangan liar. Yang ketiga apa, Nak? Pembangunan, yaitu pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah. Yang keempat apa, sayang? Pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Dan yang kelima, menjamurnya rumah di bantaran sungai. Oke, lanjut kita ke paragraf kedua. Apa yang terkandung dalam paragraf kedua? Gagasan utamanya apa dan informasi penting apa? Coba perhatikan. Oke, gagasan utamanya apa, Nak? Yaitu tumbuhnya pemukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Sedangkan informasi penting yang didapat dari paragraf kedua adalah dari tahun ke tahun warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Nah, itu informasi penting di paragraf kedua. Bagaimana dengan isi dari paragraf ketiga, anak-anak? Gagasan utamanya apa? Dan informasi pentingnya seperti apa? Yuk, kita lihat. Gagasan utamanya adalah di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sedangkan informasi pentingnya adalah menyatakan tentang penyebab banjir dan longsor. Nah, itu ya, Nak ya. Gagasan utama dari paragraf 1, 2, dan 3. Baik, anak-anak, berdasarkan gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan, sekarang buat sebuah ringkasan ya. Ringkasan singkat tentang bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Kalian tulis di sini ya sayang ya. Ringkasan bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Tulis di sini. Paham ya sayang ya? Ini tugasnya. Oke. Yuk sekarang kita membaca. Perhatikan artikel di bawah ini. Mintalah temanmu membacakan artikel tersebut untuk catatlah kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari artikel yang dibacakan oleh temanmu tersebut. Lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Diambil dari kompas.com. Banjir yang melanda Mojokerto Senin 27 Maret 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar. Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar,
Siswa SMP Negeri 2 Mojo Anyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruangan kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibanding banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir, banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-menerus sejak Minggu sore. Kata teman penjaga SMP Negeri 2 Mojo Anyar, Senin. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang 2, dan SMK Negeri 1 Mojo Anyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 Maret 2017 malam. Nah, sekarang perhatikan, ayo berlatih. Pernahkah kamu bertanya mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami, yuk kita pelajari lebih lanjut. Di bawah ini akan disajikan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Latihlah keterampilan menyimakmu ya. Jadi latihlah keterampilan menyimakmu dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan. 1. Mintalah teman sebangkumu untuk membacakan teks bacaan yang berjudul Ada Dua, Ada Empat. Kemudian yang kedua, catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari tiap paragraf bacaan yang dibacakan tersebut. Yang ketiga, bacalah kembali dalam hati bacaan yang berjudul Ada Dua, Ada Empat, dan garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan tiap paragraf. 4. Cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanmu dengan gagasan utama yang kamu dapatkan ketika membaca dalam hati. Apa ada persamaan? Apa kamu menemukan perbedaan? Nah, nanti bisa dilakukan kegiatan ini secara bergantian dengan teman. Ini judulnya adalah Ada Dua, Ada Empat. Ya, anak-anak, mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada 2 musim hujan dan musim kemarau? Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan, kemudian berguguran dari batang. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari. Bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, sehingga sedikit mendapat sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, baik 2 maupun 4 musim. Adalah sama-sama karunia Tuhan yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, anak-anak, gagasan utama yang aku dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanku. Nah, kalian coba temennya suruh baca.
Nanti kalian tulis gagasan utamanya apa sih yang dibaca oleh temanmu. Oke? Nah, setelah itu, gagasan utama yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati. Tadi kalian sudah baca dalam hati bacaan yang tadi. Yang judulnya apa? Ada 2, ada 4. Nah, kalian baca kan? Bacanya dalam hati. Nah, kalian langsung tentukan gagasan utamanya apa. Tulis di sini ya sayang ya. Oke? Kalau yang tadi yang baca teman, kamu tulis, kamu hanya mendengarkan. Nah, langsung kamu tentukan gagasan utamanya. Tapi yang bacanya teman. Kalau yang ini, kamu baca sendiri di dalam hati dan kamu tuliskan gagasan utama. Paham kan sayang? Oke. Nah, anak-anak, berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4, jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Nah, kalian ini jawab. Penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Kalian tulis di sini, ya. Apa penyebabnya? Paham ya sayang ya? Oke. Baik, itulah pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan tugas ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.